Fairuz menerima Sony menjadi suami maupun sebaliknya? Jadi kalau aku tuh sampai detik ini, kalau seandainya aku sebel sama Sony, marah sama Sony, itu aku nggak mau marah-marah sama dia. Aku jadi sujud ngapain? sama Allah. Aku minta sama Allah apa yang aku nggak suka, sifat yang ada di dalam diri dia, minta sama Allah untuk dikikis gitu. Begitu juga dia sebaliknya, minta perubahannya ya sama Allah, sama yang punya dia kan. Kita harus cinta sama Allah tuh nomor satu, baru kita cinta sama manusia gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada masalah gitu, ada yang nggak suka dari pasangan kita, yang ngomong itu sama penciptanya, bener banget itu. Fas tuh sekarang umur berapa sih? 11. Dia itu sudah terbuka nggak? Terbuka. Dia biasanya banyak ngomong sama aku. Kabar yang lagi viral saat ini, anak-anak zaman sekarang ini, lihat nggak yang kemarin di postingan aku, yang anak-anak umur 13 tahun dipukulin. Nah, gimana komentar kalian tuh tentang video yang saat ini sedang viral anak-anak? Ini sebenarnya kalau aku sebagai orang tua ya kecil. ngeliat hal kayak gitu, kalau aku pribadi, kalau anak aku begitu nggak akan pernah terima gitu ya. Ini harus ditindaklanjutin, pokoknya penting banget harus ketemu dengan orang tua si pembuli. Anak yang melakukan perbuatan seperti ini, dia tidak akan bisa sekolah lagi dan tidak akan pernah diterima di seluruh sekolah di Indonesia ataupun dimanapun. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water. Hai, assalamualaikum. Welcome to Cam On Entertainment Podcast di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Udah ada nadanya lagi. Harus pakai nada ya. Kali ini kedatangan bintang tamu Fairuz Arafiq dan Sony Septian. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari ujung hingga ujung. Nggak berasa kok tadi kita di mobil udah sampai tiba-tiba. Masya Allah, tabarakallah. Santai-santai. Santai aja. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baru sembuh. Baru sembuh kemarin ya? Sakit dia 4 harian ya. 4 harian. Demam flu kan kayaknya semua orang lagi ngalamin. Iya, gitu ya. kayaknya lagi karena cuaca nggak bagus, jadinya kena juga efeknya sih. Iya, Karena iya. kecapean, jadi pas momen lagi dropnya kena langsung. Ini dia guys, pasangan yang apa ya, dikabarkan kayaknya tidak pernah ada isu gimana-gimana, anteng, adem, ayem. Itu gimana, nanti tipsnya kita akan bahas ya. Kita masuk ke gosip atau fakta dulu. Oke. Gosip, apakah kalian salah? Bukan kayak gitu. Ya, masuk gosip atau fakta. Sony ketika berniat serius kepada Fairuz tidak ingin tahu masa lalu dan masalahnya Fairuz. Aku jawab Pak. Sony berarti. Ya, fakta buat apa atau masa lalu kan yang Gitu penting ya? masa depan yang kita jalanin gitu. Jadi kan. kalau berhubungan sama orang tuh nggak usah kita Nggak perlu, cari-cari masa gitu. lalu. Aku pernah belajar ya dari Ustadz ya, katanya ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita nggak perlu cari tahu dulu masa lalunya dia atau kita ngorek-ngorek sengaja bertanya apa segala macam tuh nggak perlu gitu. Tapi kalau si orang tersebut mau memberitahukan tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kita yang sengaja pengen cari tahu dia bagaimana, ini apa segala macam itu nggak perlu. Tapi kalau kita nyari tahu bibit bebet bobotnya itu nggak apa-apa. Tapi latar belakang bagaimana pengalaman kehidupan dia dulu atau mungkin dengan siapa dia dulu, apa yang dialami dulu tuh kayaknya nggak perlu gitu. Karena apa yang kita jalanin saat ini itu tujuannya kalau misalkan kita klik dengan apa yang kita jalanin sekarang, kita rasain sekarang, tujuannya untuk kedepannya seperti apa gitu. Karena takutnya tujuannya kan ketika setiap orang menutupi aib kita, Allah kan sudah menutupi aib kita kan. Jadi buat apa kita omongin lagi aib kita itu? Jadi gitu. sama-sama nggak ada saling keterbukaan. Maksudnya dalam arti dulu apa sih yang kamu tutupin dari aku? Ada orang yang pernikahan seperti itu ya sebelum menikah. Ada nggak yang kamu tutupin dari aku? Tapi kalau ditanya kayak gitu sih, gue juga kayaknya bakal. Aja. Jadi kan nggak perlu gitu. Tapi kalau ada yang mau ngasih tahu, aku dulu misalnya begini, sebatasnya, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk yang terlalu dalam, berapa tahun ke belakang dikorek buat apa gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita sih lebih ke cerita aja sih, gitu. Jadi kalau
dia nyeritain semua masalah. Tapi Sony cerita-cerita nggak sih masa lalunya? Cerita lah. Iya, cuma Kayaknya kan sih dia bakal dia sebatasnya. sih yang lebih takut. Mungkin kan dia takutnya aku tahu dari orang gitu Oh, kan. tapi dia benar-benar Daripada terbuka tahu dari tuh. orang, jadi mendingan dia ngomong semuanya sama aku gitu. Jadi ya waktu pas dia cerita juga aku bukan yang kayak oh jadi gitu enggak ya, karena masalahnya setiap manusia kan pasti punya masalah. Iya. Begitu juga aku juga cerita ke dia gitu, tapi aku nggak pernah menceritakan orang yang pernah ada di samping aku, pasangan aku, maksudnya kejelekannya. Jadi justru kayak aku tuh lebih menceritakan tentang diri aku aja. Iya, jeleknya kita ya. Jeleknya aku gimana, Iya. aku tuh begini, aku tuh begitu, masalah aku tuh begini, dulu aku begini, aku begitu. Apa yang seharusnya didengar aja. Tapi kayaknya dia nggak harusnya perlu diceritain diketahui. karena maksudnya circle-nya kan di situ. Iya, Sama benar-benar. temennya dia sama teman aku kan di situ-situ aja tuh. Jadi ya tahu sendiri sih satu sama lain. Gitu. Jadi di sini ada pelajaran ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan, nah pasangannya itu terbiasa untuk kayak menjelekkan mantannya gitu. Sedangkan kayak contohnya kita nggak nanya, tapi kita akan ngasih tahu kayak tadi Virus kan info, ya gue akan ngasih tahu bukan kejelekan mantan bekas pasangan Ya, masa gue, lalu. tapi lebih fokus aku kekurangannya kayak Iya, begini, aku kekurangan kayak gini. Itu adalah poin plus dibanding kita punya relationship. Kerjanya aku tuh gak suka banget sama mantan aku tuh. Aku kan diginiin sama mantan aku, tuh diginiin sama mantan aku gitu. Kecuali pada saat berhubungan mantan itu toksik. Ya mau nggak mau kita cerita doang ke pasangan kita untuk mendapatkan solusi. Tapi kalau misalkan kayak Kayak dikit-dikit lebay ngejelekin banget. mantan kita terus. Di situ orang kan bisa nilai, Nah dia itu ngomongin kalian bisa ini, benar gitu kan. bisa nilai bahwa nauzubillah min zalik, gue tidak berjodoh sama dia. Ini kayaknya Nanti kedepannya gitu gue lagi. bakal jadi diomongin Benar-benar, gitu. setuju. Akhirnya pas berhubungan sama pacar yang sekarang, ya mungkin kalau misalkan udah bentok baru diceritain itu nggak apa-apa, ya nggak sih? Iya, kalau udah bentok misalkan kayak ada sesuatu hal sesuatu yang harus diceritain. Ya, ini begini kenapa nih. nih? Sebenarnya iya. cerita untuk mencari solusi, poinnya kan gitu. Kalau misalnya Meluruskan dulu masalah, iya, ya, itu jadi meluruskan. solusi. Tapi jangan solusi dikit-dikit dari setiap masalah. menyalahkan Iya, sih. bukan cuma menjudge seseorang, Benar. kejelekan seseorang gitu, enggak. Lebih apresiasi ketika kamu punya mantan tapi sebenarnya nggak salah-salah dia banget, aku kayak gini, itu kayak better nggak sih? Kita bakal tahu sifat dan karakter orang itu nggak menjatuhkan sekali. Sebenarnya kayak cerita kenapa masa lalu Virus tahu kan akhirnya kan karena kejadian. Karena dia yang memulai. Ada yang dia memulai, ada yang di media sosial apa segala. Ini kenapa? Baru deh. Ya, oh ya. aku tuh Beda- dulu beda begini hal sama begini si dibanding Virus case-nya. aku dulu punya mantan gini Iya, beda gitu itu case-nya. beda gitu. Iya, Tapi iya, kalau beda case-nya. kita tahu sesuatu ada muncullah pertanyaan ini kenapa? Oh dia nyeritain, oh ya udah ini begini solusinya, itu kan beda ya dibanding nggak ada angin nggak ada apa, aku tuh punya mantan. Iya Dia begitu, begini. ada Beda, begitu beda, kan di beda. dalam Wah, hubungan itu toksik beda. anak-anak Iya, sekarang itu, dia kayak lebih nyalahin pengen dia tuh terlihat oh, sempurna ini kan udah dibanding yang jelas-jelas lainnya, nggak gitu. ganggu sama sekali, tiba-tiba penghinaannya Ada. luar biasa gitu. Lebih ke Aku situ. pun jadi dia juga pasti akan melakukan yang sama sih. Tapi kayaknya kamu lebih galak deh. Hah? Ayo, Sony menikahi Virus karena ingin membahagiakannya. Fakta dong. Ya fakta lah. Sudah pasti Pertanyaan dong. ini. Masa kita menikahi ingin menyakitinya, itu kan nggak mungkin gitu. Tujuan kita menikah kan ya menyempurnakan separuh agama kita gitu kan. Jadi kalau misalnya separuh agama mau disempurnakan, ya berarti kita harus membahagiakan orang yang Berarti mau kita nikahin. agama gue belum sempurna nih, separuh agama gue. Harus punya satu lagi untuk sama-sama itu. Iya, iya. Karena kan katanya menikah ibadah paling lama. Iya benar. Sholat kita butuh waktu 5 Masya Allah, menit. tabarakallah. Sedekah kita bisa di satu tempat itu, walaupun nanti akan kita lakuin lagi. Tapi kalau kita menikah dengan pasangan kita, itu adalah ibadah terlama. Kita nanti Iya. sampai tua sama dia. Walaupun gue sama-sama sholat sampai 5 dia. waktu, duha, tahajud, puasa Senin Kamis itu tidak menutupi itu tuh. Iya, itu kan kewajiban. Oh, kewajiban. Sholat kan kewajiban. Kalau ada yang bilang, ih dia hebat ya sholat 5 waktu, bukannya hebat, emang kewajiban di surah Allah gitu. Kewajiban Tapi yang ketika dia kewajiban. menjalankan sunnahnya yang baik-baik, luar biasa ya. Kewajibannya Masya Allah, dipenuhin, tabarakallah. sunnahnya juga dilakuin gitu. Aku tuh senang berbicara sama orang yang memang vibes-nya positif gitu ya. Jadi kita kebawa positif. Kayak apa kekurangan aku? Kekurangan aku itu memang aku berumah tangga kan udah jelas gagal gitu. Jadi kalau deket-deket sama yang kayak gini-gini, mudah-mudahan bisa Amin. menular.
Iya benar. Iyalah kan. Bener kan? Kita Saling Karena aku Ingetin, ya? tahu kekuranganku adalah, yaudah kekurangan gue bukan gue nggak bisa kerja gue bisa, gue nyari duit bisa. Kekurangan gue nggak bisa ngurus suami. ya enggak juga. Bisa lah. Kali. Cuma belum menemukan orang yang tepat aja kan. Omongan itu doa loh. Ya Allah, Jadi nauzubillah min ngomong zalik. harus yang bagus-bagus. Enggak, karena aku nggak mau, aku selalu suka menyalahkan diriku sendiri. Aku nggak mau kayak jangan, terus jangan. menyalahkan orang lain dalam setiap keadaan kesalahanku gitu loh. Walaupun sebenarnya ya secara kasat mata dan pandangan orang dia begini gini, tapi aku tetap kayak nggak mau kepedean untuk pasti gue ada salahnya, Iya pasti lah, gue gitu. enggak lah, tapi insya Allah kan kita harus doa yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, yang positif. Nanti insya Allah sama Allah akan dikirim kan. Iya, tapi Gitu kan jangan semua nyalain kan diri. Oh, gitu orang ya? pernah ngalamin posisi itu, prosesnya Ya pasti. udah, gue sama. istri yang baik, Iya. tapi Amin. kan Enggak, jadi ria Enggak, sih. bukan menyalahkan diri sendiri. Kemarin baru banget tuh temanya di ada program yang aku bawain. Nggak apa-apa ngomongnya ini YouTube. Di Islam itu indah ya. Jadi kenapa sih aku sama ini nggak berjodoh? Aku sama ini sudah mau menikah, tiba-tiba gagal segala macam. Aku sudah dekat lama, tiba-tiba nggak jadi nikah. Ternyata kata Ustadz gini, itu bukannya Allah jahat sama kamu, tapi Allah nyuruh kamu memantaskan diri kamu. Nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat dibanding nanti kamu sudah bertemu dengan seseorang ternyata itu tidak tepat, baru menikah sebentar kamu sudah pisah. Jadi mendingan kamu ditahan dulu, kamu mantasin dulu diri kamu apa yang harus kamu lakuin. Nanti kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, nanti pernikahannya bisa berlangsung dengan lama, katanya sih begitu gitu. Jadi makanya yang harus digarisbawahi adalah memantaskan dirinya itu gitu. Memantaskan diri kan banyak gitu, mungkin gue selama ini mungkin kurang ini, gue benerin. Ibadah gue kurang ini, gini. Mungkin sebagai perempuan gue harusnya begini atau apa ya. Jadi akan bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat nantinya gitu. Berarti gue belum pantas dong, karena belum nemu-nemu. Enggak. Cuma Allah yang tahu. Kan kita kan manusia. Kayak kalau udah urusan pasangan ya, aku Nah. kayak insecure gitu. Nah. Nggak deh, kayaknya memang gue banyak kurangnya atau gue Jodoh kan gimana di tangan gitu. Allah. Jadi yang menentukan waktunya itu kan di saat kita berdoa. Ya itu dia sih sebenarnya kalau menurut aku semakin kita mendekatkan diri sama Allah, Allah kan akan ngelihat nih sebenarnya yang kita kejar nih dunia apa akhirat gitu. Kalau kita ngejar akhiratnya, Allah juga akan kasih pasangan yang memang sama-sama ngejar akhirat. Tapi kalau seandainya yang kita cari dunia, ya kita akan ditemukan sama-sama orang yang mengejar dunia. Dulu juga aku mikirnya gini, ya Allah doanya setiap sholat. Ya. Ya Allah, kan lokasi syuting gitu kan, pasti banyak laki-laki, banyak perempuan gitu kan, pastilah Iya, gitu iya. kan, dekat dengan siapa, dekat dengan siapa. Doanya gini, haus Bu. Minum jiwa Minum tuh. dulu. Bukan itu ya. Jadi dulu doanya gini, ya Allah nggak mau pacaran lagi. Oh, berdoa ya? Doanya gitu, ya Allah mau berhenti berbuat dosa, ya Allah nggak mau dosa lagi, pertemukan aku dengan orang yang tepat. Doanya gitu, klise gitu kan, doa setiap orang Ya, gitu ya, kan ya. yang pengen punya jodohnya gitu kan. Akhirnya ketemu sama dia, begitu sama dia gini, Berapa lama tuh berdoa? nggak pernah tahu ya, selalu doa aja gitu, selalu doa aja. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu ketemu sama dia sampai gini, apa ini ya Allah, kayak gitu. Wah, Gitu ya? apa gini? Apakah ini? Ya udah deh. Apakah ini jodoh? Apakah ini jodohku? Terus doanya lagi seperti kayak di sinetron-sinetron. Asik. Kalau misalkan dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, jauhkanlah. Kan doanya gitu ya. Kalau bukan mohon cek lagi. Iya, mau cek lagi kebenaran. Mungkin ada yang salah ya. Mungkin ada yang salah. Ternyata makin dideketin. Terus makin, ketemu keluarganya. Udah mau lamaran. Waduh, duitnya kurang ya Allah, gitu kan. Dapat rezeki lagi. Jadi kayak memang ya harus butuh doa yang kayak gitu-gitu. Ternyata doa kita, niat kita apa, dijabahnya seperti itu gitu. Makanya aku bilang, kenapa virus? Ya dia jawaban dari doa-doa aku selama ini. Karena aku emang berdoanya begitu gitu. Iya. Kaulah jawaban. Gitu. Harusnya aku yang bikin lagu gitu ya. Aku, bikin lagu dong. Nggak tahu. Kalian Siapa ini sih? pasangan romantis loh. Kita ini aja ya, bikin Nggak pernah drama-drama, masya Allah. bikin lenong. Enggak, lenong. Apa gue nggak pernah berdoa minta jodoh kali ya? Karena Bisa Jadi kayak- mungkin berdoanya karir dulu kali. enggak sih gitu. dunia akhirat dalam Iya. arti ya minta kebaikan dunia dan akhirat. Dunia di tanganku tapi tidak di hatiku gitu. Wes, Masya mungkin Allah. ibu terlalu perfeksionis, mungkin laki-laki minder gitu sama ibu. Ya nggak? Ya nggak? Gitu nggak? Nggak tahu. Takut
Virus tidak menyangka akan mendapatkan suami terbaik saat ini. Menyangka gak sih setelah kamu pisah tuh? Aku sendiri aku takut gitu. Kalau kamu kan, kita kan sama-sama udah pernah berpisah gitu. Iya. Kalau aku sih sebenarnya kalau nggak nyangka sih enggak ya, jujur enggak. Karena kalau aku bilang nggak sangka, berarti aku nggak yakin sama Allah waktu aku berdoa sama Allah di Mekah gitu. Karena kan waktu Sony deketin aku itu kan perjuangannya panjang. Oh, gitu? Sampai akhirnya aku pacarannya berapa lama sih? menerima. Pacarannya itu justru sebentar, cuma 3 bulan, tapi dia ngejarnya lumayan lama loh gitu. Jadi kayak pendekatannya dia untuk ke aku tuh lama banget, karena aku kan trauma ya gitu, trauma banget. Kebetulan tuh asisten saya ada di situ dulu, tahu banget gitu ya. Jadi ya istilahnya perjuangannya tuh luar biasa banget. Dan akhirnya itu dia yang tadi aku bilang, kayaknya karena aku udah capek yang namanya ngelibatin sama manusia, ya langsung ngomongnya mintanya sama Allah aja gitu. Karena kan kalau kita curhat sama teman yang satu A bilangnya A, yang satu bilangnya B, nggak ketemu ya gitu. Akhirnya minta sama Allah dikasih jodoh yang terbaik. Nah waktu dia ngajakin aku nikah, aku berangkat umroh gitu. Aku berangkat umroh di situ, justru yang pertama aku lakuin bukan aku bilang bahwa ini orang jodoh yang baik buat aku, enggak. Justru aku pertama introspeksi diri aku dulu saat itu. Jadi aku minta maaf sama Allah mungkin atas segala kesalahan yang pernah aku perbuat di dunia ini gitu. Karena banyak banget yang udah Allah kasih ke aku. Di situ aku setelah minta maaf, di situ aku baru ngomong, ya Allah, kalau memang laki-laki ini aku sebut nama dia gitu. Memang dia adalah yang terbaik buat aku, maka dekatkan gitu. Kalau memang bukan, maka jauhkan. Karena aku ingin mendapat laki-laki yang menjadi suami aku adalah menjadi bapaknya anakku Fas dan anakku nanti, dan itu adalah menjadi jodoh terakhirku. Jadi aku nggak mau gagal lagi. Jadi kalau seandainya ada Ismi laki-laki, catat ya doanya. Tolong, jangan ada kata-kata yang salah. Ya titik Biar komanya. disamain ya. jadi aku bilang, pokoknya kalau dia bukan jodoh terakhir aku, jangan sampai aku nikah sama dia gitu. Nggak usah Gitu ya? dideketin, lebih baik dijauhin aja gitu. Ya udah, akhirnya pulang dari sana Allah kasih banyak pertanda gitu, dideketin tiba-tiba dia pengen banget nikah di tahun itu juga. Terus kayak keluarga aku juga, sebenarnya keluarga aku tuh tipe yang karena aku pernah gagal, jadi lebih hati-hati aja sih gitu, lebih hati-hati gitu. Akhirnya pas ketemu dia juga welcome, Sony tuh friendly, anaknya menyenangkan. Tiba-tiba keluarga aku suka sama dia semuanya gitu. Jadi kayak memang Allah sambut gitu keluarga aku happy. Aku tanya ibu aku, Mama gimana? Kalau Mama suka, Mama senang, aku bilang kayak gitu. Virus minta ridonya gitu. Terus Mama happy, kakak-kakak aku mendukung, support semuanya. Akhirnya aku nikah sama dia gitu. Waktu ngajak nikah gimana sih kata-katanya? Itu deg-degannya parah banget ya. Kamu ini dulu ya, waktu ngajak nikah ketemu kakak abang aku kan? Iya, ketemu abangnya dia. Pokoknya kita mau acting apapun di sinetron bisa lah gitu kan. Tapi pas udah ketemu, mau acting sok cool, mau sok Malah abangnya galak semua. Iya lagi. Waduh, nggak bisa semua buyar gitu. Pas mau ngomong itu kayak udah berkali-kali gitu. Mau ngomong, atas dulu lah. Sholat asar dulu. Sholat. Berdoa ya Allah. Berdoa. Gitu ya? Iya gitu. Salah udah balik lagi. Aduh nggak maaf ya. Dia bilang gini, Bang, aku Asik. sama kata-katanya aku omongin. Jadi apa yang Tapi tadi aku nggak ada di situ ya. Nggak Kamu ada. ngobrol berdua Aku doang. bilang, Bang, aku niat mau serius sama Virus. Terus aku bilang, aku pengen menyempurnakan agamaku dengan menikah gitu. Terus nggak mau main-main lagi, nggak mau berbuat dosa, aku bilang kayak gitu. Jadi aku pengen nikah gitu. Pas udah ngomong, wah lega banget. Tapi sambil nunggu jawabannya kan, ya kalau Bang Feby sih, kayak dia sih gitu. Ikut Virus katanya, yang penting wah dinasihatin pajak. Oke, intinya gitu. Malah mereka bilang lebih cepat lebih baik katanya. Oh itu ada tanda-tandanya, berarti apa yang sesuai diharapkan kan pengennya secepatnya gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang klise nih apa, bahwa Allah berdoa sama Allah, gua ada doa-doa tetap aja begini. Ya mungkin
belum tepat aja, atau kita niatnya belum serius aja, Iya kan. atau mungkin tergantung si kebutuhan masing-masing. Mungkin Allah tahu kita butuh, saling membutuhkan, atau Kan doanya Allah juga saling. Allah tahu kita memang butuh untuk menikah kan, jadi nggak bisa setiap orang disamakan doanya. Karena kan gitu sebelumnya dia juga pernah deket sama yang lain, aku pernah deket sama yang lain Iya. juga. Tapi prosesnya itu kan panjang, ada sampai di titik situ itu kan doanya panjang. Iya. Kenapa digagalin sama si ini deket nggak jadi, si ini deket nggak jadi, si ini deket nggak jadi? Itu kan berarti memang sebenarnya jalan Allah, tangannya Allah memang, oh ini orang nyarinya akhirat nih, orang yang sama-sama mau ke jalan Allah gitu. Jadinya bener-bener sama Allah disingkirin tuh orang-orang yang memang menurut Allah ini nggak sesuai sama doa yang kau minta sama aku nih gitu. Gitu ya. Tapi kita dari awal kan juga belum tiba-tiba ketemu kita langsung jadi alim atau maksudnya Enggak, kita ya. Tapi kamu belum pakai kerudung ya? Udah. belum. Kita masih ngerasain pergaulan Jakarta, Tapi masih aku pakai kerudung itu sebelum nikah sama Sony, Tapi pas setelah pulang umroh itu. Jadi setelah pulang umroh minta sama Allah saat itu tuh kan minta jodoh tuh kalau emang dia yang terbaik. Terus pas pulang aku bilang, ya Allah, aku tuh pengen banget pakai hijab karena itu adalah kewajiban aku kayak sebagai nggak umat lama deh. muslimah. Aku duluan apa kamu duluan ya? Eh, Kamu 2000 berapa? Aku 2017. Kayak kalau nggak salah barengan. Bang ya? 2016 ya, Februari ya. Lupa. Heeh. 2016 ya? 2017. 2017 ya? Aku Februari 2017. pokoknya. 17 ya? Iya. Pokoknya 2017 aku nggak lama pakai kerudung, aku lihat kamu pakai kerudung. For your info, aku kenal Virus tuh 2013 atau 2014 gitu, ya kan? Sama-sama Iya. belum berhijab Belum. dulu. Iya. Belum. Aku Ya juga belum kan? berhijab dulu, sampai sekarang aku juga nggak berhijab. Terus pas aku pakai hijab, terus aku nggak lama suka lihat-lihat kan, kalian kan masih pacaran tuh. Terus nggak lama aku pakai kerudung juga. Kan belum sama-sama kajian bareng. Nah, belum. Aku cukup lama banget nggak ketemu dia ya. Ketemu lagi tuh setelah baru-baru ini kan, Iya. setelah berhijab kan. Iya. Deket lagi. Jadi 2017 itu aku pulang dari umroh, aku berhijab. Aku bilang sama dia kalau aku pengen berhijab gitu. Itu sebelum nikah sama dia, bahwa aku bilang aku pengen banget berhijab karena aku pengen menyempurnakan kewajiban aku sebagai umat muslimah. Aku Itu bilang, benar-benar kalian mendapatkan hidayah banget dari Allah ya, karena kan sebelumnya kan tahu bahwa Sony kan masih AGJ banget tuh, anak gaul Jakarta bro. Ya nggak? kalau aku melihat dia gini, saat itu yang aku lihat adalah yang kayak gitu-gitunya omongan orang itu aku nggak pernah dengerin. Sebenarnya banyak banget kan omongan-omongan yang begini, oh Sony playboy gini segala macam. Nah kalau aku nggak ngeliat ke situ. Aku tuh tipe orang kalau ngeliat seseorang tuh ngeliat langsung orangnya kayak Jadi gimana. nggak akan pernah Jadi dengar nggak omongan omongan orang. nggak dari omongan orang. Jadi aku nilai sendiri dia seperti apa, dan aku lihat anaknya sholat, dia nggak tinggal sholatnya gitu. Itu udah buat aku landasan agama pertama gitu. Jadi aku ngelihat itu. Jadi kalau seandainya dia nggak sholat aja saat itu, aku nggak akan mau sama dia. Mau dia ngejar kayak apa juga aku nggak akan mau. Tapi karena sholatnya dia nggak tinggal, sikap dia ke orang tuanya, ke ibunya dia juga bagus, baik. Aku lihat bagaimana dia memperlakukan ibunya. Baru akhirnya aku meyakinkan diri berangkat umroh. Aku lengkapin lagi semua doa-doa aku, pulang, akhirnya nikah sama dia gitu. Jadi aku tuh cuma lihat gimana dia ke ibunya, sholat gimana dia ke Allah. Udah itu aja. Itu tuh guys ya, jadi Sony itu bisa dibilang suami idaman, Masya Allah. pandangan orang Indonesia saat ini, dan banyak juga kan selalu seperti itu. Jadi itulah kata si pasangan, lihatlah dari sholatnya bahwa itu adalah landasan agama, dan juga perlakuan terhadap ibunya. Iya benar kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk ke sesi pertanyaan yang dari tadi sebenarnya udah masuk ke sesi pertanyaan. Hal apa yang membuat Virus menerima Sony menjadi suami maupun sebaliknya? Tadi ya dijelaskan tadi. Kalau aku sih kalau dia jadi suami sih itu ya, karena gini, menjadi pasangan suami istri itu kan kita nggak bisa mengharapkan pasangan yang sempurna, itu mustahil gitu. Itu hanya cuma ada di negeri dongeng aja. Bener-bener Gitu. pasangan nggak ada yang sempurna. Mustahil. Jadi kadang-kadang kalau bisa suami kita ini adalah pasangan yang nggak pernah marahin istrinya juga nggak mungkin, karena dia bukan
istilahnya. Tapi Sony pernah marah nggak sih? Aku pernah lihat dia marah. Pastilah. Dia orangnya Marah? Sony ini termasuk orang yang Kayak nice temperamen. banget, humble Aku tegas banget. tapi Sony ini temperamen, emosional, aku Serius? pun keras juga. Nah, mungkin Sebenarnya- kayak kalian menutupi itu kali ya kan, tapi kan sebenarnya pasti bukan nutupin sih. Jadi ceritanya Menjaga lebih arah itu gini ke- sih. Aku mikirnya gini dulu. Berpikir, ya itu dia lagi ngelibatin lagi ke Allah. Saat itu aku bilang sama Allah, ternyata pas aku doa sama Allah, terus kayak Allah tuh kayak suka ngasih jawaban aja sih. Aku mikir gini, ya kalau dipikir-pikir, kita dulu zaman kita deket tuh sering ada konflik tuh ada, dan akhirnya aku di situ Sama-sama mikir, keras, kan? sama-sama keras gitu. Dia keras, aku anak paling kecil juga kan gitu loh. Nah, terus aku di situ akhirnya mikir, kalau dipikir-pikir mana ada ya pasangan yang sempurna gitu, dan kalau dicari dua kepala isinya sama tuh nggak mungkin gitu. Jadi udah pasti beda nih. Nah, caranya gimana? Ya menyesuaikan diri gitu loh, menyesuaikan diri dengan cara apa? Oh, pacaran bertahun-tahun juga itu namanya juga bukan menyesuaikan diri gitu. Tapi kalau menurut aku menyesuaikan dirinya adalah dengan cara minta sama Allah. Jadi kalau aku tuh sampai detik ini, kalau seandainya aku sebel sama Sony, marah sama Sony, itu aku nggak mau marah-marah sama dia. Aku Jadi sujud ngapain? sama Allah. Aku minta sama Allah apa yang aku nggak suka, Ya. sifat yang ada di dalam diri dia, minta sama Allah untuk dikikis gitu. Begitu juga dia sebaliknya. Jadi kita tuh lebih ke diam, ya aku nggak suka gini, oh ya oke, ya kita nggak suka tapi nih. tetap diomongin dulu. Itu Diomongin. diomongin, tapi setelah itu bukan menjadi ribut besar, mencari kebenaran, membenarkan diri gitu loh. Aku membenarkan diri aku, dia membenarkan dirinya, nggak kayak gitu. Jadi kita ngungkapin nih apa yang kita nggak suka, kita omongin, tapi minta perubahannya ya sama Allah, sama yang punya dia kan. Ya karena kalau Gitu loh. cuma diem doa kan nggak mungkin gitu kan. Iya, Jadi gitu. ada ikhtiarnya, kita omongin masing-masing dan sukanya apa. Terus cara supaya mulusnya ya mintanya sama Allah, karena mau minta sama siapa lagi ke dukun kan nggak mungkin kan. Iya. Makanya aku sama Feris bilang pergaulan tuh mempengaruhi banget Iya, gitu. benar. Iya sih. Dengan siapa kita bergaul, Benar. karena nasihat. Dengan siapa kita bertanya, Iya, dengan siapa kita bertanya itu bisa membrainwash langsung Itu pulang dia, dengan makanya. misalkan kita suka ngumpul sama yang tim A sama tim B, dia satu kajian, satu ke klub, itu beda banget jawabannya Beda, mereka. gitu. Halah, apain lu kayak nggak laku aja, lu kayak ini. Yang Itu satu, dia. ih, lu tuh sebagai wanita, lu memang harusnya sepantasnya lu nurut gitu. Beda banget kan. Iya, pasti beda dengan tujuan yang sama, nyari kebahagiaan Iya, kan. dan- Cuman kalau kita salah jalannya itu bukannya masalah kelar, hubungan jadi makin baik ya hancur gitu kan. Dan yang harus diketahui ya biar bisa jadi ilmu buat semua orang juga, bahwa Islam itu nggak pernah memposisikan perempuan itu di bawahnya laki-laki sebenarnya Oh gitu. gitu loh. Tapi Islam itu memposisikan perempuan itu begitu mulia. Jadi bukan mentang-mentang oh perempuan tuh di bawah, pikirnya adalah diinjek-injek lah. Oh, iya. Kewajiban nurut sama Bukan. suami, Menurut sama tapi suami itu adalah sebuah kewajiban seorang istri, karena kan kita melangkah satu langkah pun harus izin sama suami. Nah, tapi sebagai suami gimana? Apakah dia harus melarang apapun itu yang dilakukan istrinya kalau itu adalah membawa sebuah kebaikan? Kan enggak. Nah, itu dia yang harus sharingnya itu satu sama lain, pasangan tuh harus sepadan. Jadi seimbang tuh mengisinya tuh dengan baik gitu loh. Walaupun memang posisi laki-laki tetap di atasnya seorang istri gitu loh. Tapi secara keseluruhannya kita itu kan laki-laki yang benar adalah dielus gitu loh. Perempuan ini kan emang lebih perasa, mudah nangis, cengeng, pakai hati gitu. Makanya kenapa Tulang rusuk ya. Nah, jadi kayak makanya kenapa perempuan itu yang disuruh ngurus anak-anak, bukan laki-laki di rumah. Coba laki-laki disuruh ngurusin anak-anaknya di rumah pasti berbeda gitu. Nah, jadi itu tuh kayak lebih gimana caranya seorang suami mendidik istrinya dengan cara kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Apakah itu terus-menerus terjadi? Kan enggak. Saling mengingatkan gitu loh. Jadi saling mengingatkan, sayang, tadi kamu ngomong aku begini loh, aku nggak suka. Sampai kelepasan dia gitu. ngingetin, Dan nanti gitu. dia gini, sayang, ayo tadi kamu ngomong begini ke aku, Sony juga gitu, aku nggak gitu, suka. Jadi kita Masya Allah. ngingetinnya begitu gitu. Jadi dulu sih kita sering konflik. Bohong lah, hubungan itu nggak ada yang namanya berantem tuh bohong. Itu bohong. Tapi
gimana caranya kita selalu ngelibatin Allah di setiap permasalahan yang kita punya. Karena ternyata aku baru tahu gitu, semakin kesini semakin aku deketin diri sama Allah, semakin dijauhin dari masalah, semakin dijauhin dari keributan rumah tangga. Kayak makin deket sama Allah, makin nggak ada lagi tuh keributan sama Allah kasih di dalam rumah tangga kita gitu. Jadi ini ya yang namanya kita harus cinta sama Allah tuh nomor 1, baru kita cinta sama manusia gitu loh, kayak gitu. Itu juga bukan yang kayak sayang kamu harus enggak. Itu kayak kelamaan Iya, ngomongnya nggak selesai. tetap sesuai karena Udah mau tetap tidur. sesuai karakter kita masing-masing. Sayang kamu gini gitu. Kadang awal-awal sama dia, ngomong tinggi banget ngomongnya sama gue. Oh gitu? Ya, padahal bukan, emang nadanya gitu. Dan aku pun juga begitu karena dia ada apa? India, Pakistannya. Aku ada Itu batak-batak. kan kita suka yang heboh gitu. Heboh. Aku ada batak-bataknya dikit dari mama, jadi kadang suka keras. Padahal kita ngomongnya begitu gitu. Bukan yang ini batak, enggak, memang kita ngomongnya gayanya begitu gitu. Gitu ya. Tapi tetap ngingetinnya ada Jadi yang nyatuinnya itu kan, karena kan yang tadi aku Nyatuin bilang, kultur itu juga penting satu ketika kepala nikah. tuh beda. Iya. Belum lagi kita nanti di dalam sebuah keluarga kan bukan cuma Sony aja sama aku yang nikah, tapi keluarga dia sama aku ikut nikah. Makanya kan? pentingnya kita, aku deket sama keluarga Fairuz deket sama keluarga aku, berarti kita sama-sama saling tahu apa keinginan masing-masing, bagaimana mereka, kepribadian mereka, begitu juga sebaliknya gitu kan. Yang benar Fairuz bilang, kedua keluarga menikah ya itu tujuannya. Jangan kok si Sony ngomongnya begitu ya sama Fairuz, kok si Fairuz ngomong gitu, takutnya kan salah sangka gitu kan. Tapi ketika kita tahu, oh dia ngomong gini, oh maksudnya gini, oh keluarganya itu sebenarnya cara ngomongnya begini, tapi tujuannya ini. Jadi tuh harus tahu hal yang kayak gitu, karena kalau orang nggak tahu itu, nggak mau menyatukan itu yang bikin jadi nggak harmonis antara si mertua sama menantu, ipar sama si ini, biasanya gitu. Iya, mertua sama mertua itu kadang-kadang ada kecemburuan gitu. Alhamdulillahnya mama ya. aku sama mama dia tuh deket banget. Masya Allah. Nah, ya walaupun sekarang Sohib kayak kemarin, iya, bukan kemarin ya, beberapa sakit tahun ya, lalu mereka umroh Umroh berdua-duaan, bareng nenek-nenek sama nenek-nenek Masya Allah, berdua Masya gandengan Allah. gitu. Ya Allah, itu Nanti siap- sweet siap banget. Aduh, ya Allah kasih dong nanti kayak gitu ketemu mertua yang mama aku sakit amin dan diurusin sama aman dan mamanya tentram. dia. Iya, nanti suka chattingan mereka, Inang, kalau manggil mama aku kan Inang. Kalau pas mamanya Fairuz apa sakitnya kayak nangis gitu, oh, sakit apa gitu, sedih gitu-gitu. Masya Allah deh mereka tuh, dan alhamdulillahnya kita juga bersyukur punya orang tua, mamah-mamahnya terutama yang bisa gitu. Jadi tujuan mungkin si mamah-mamah ini tuh juga pengen anaknya bahagia, dan mamah-mamah ini juga merasakan kebahagiaannya gitu. Makanya mamah-mamah ini gitu bersikap seperti itu. Masya Allah. Terus harus di-highlight juga ya teman-teman, tadi terlihat simple tapi tidak banyak orang melakukan, termasuk aku sih. Jadi kalau misalkan kita ada masalah gitu, ada yang nggak suka dari pasangan kita, yang ngomong gitu sama penciptanya, bener banget itu. Aku nggak suka dari dia, sifatnya kayak gini, ya Allah mudah-mudahan dia ngerti maksud aku kayak gini. Kadang-kadang kita ngoceh-ngoceh sendiri, marah sendiri, mau ngejelasin juga dia nggak ngerti-ngerti. Akhirnya selalu doang gitu. Perempuan kan lebih Iya. ngomong, lebih gitu kan. Nah aku tuh make cerewetnya kita si perempuan ini dengan cara curhat sama Allah, nangis aja gitu sama Allah misalnya. Padahal itu kan simpel kan, tapi nggak banyak semua orang yang tahu gitu Iya. loh. Mungkin ada yang tahu tapi belum mau melakukannya atau ngerasa melupakan itu gitu, biasanya sih kayak gitu ya. Mungkin Tapi ada yang saat jalan keluar yang terbaik itu sebenarnya. Bener dia sekali. sebenarnya, itu dia sebenarnya jalan keluar terbaik. Nanti diarahin pasti, lu cerita aja sama ini kan, ada sesuatu yang menggerakkan kita kan, Iya. atau lu main aja ke sini ketemu orang ini, pasti begitu. Itu Ntar tiba-tiba atau pasangannya dapat hidayah. Iya, tiba-tiba baik Gua sendiri, sama gitu. Bini gue Aku gitu. ngerasain Iya bener tuh. Aku ngerasain sih. Biasanya kan wanita, ini lagi ngomongin biasanya wanita apa curhatan diri gue ya nggak apa-apa kan, kadang kan kita harus ngomong ke diri kita sendiri kan, daripada nyalain orang lain kan. Maksudnya ya udah kalau lagi sama pasangan atau misalkan kalau kan belum menikah ya udah ngedumel sendiri, tapi gue lupa lagi kok nggak curhat, ya gue curhatin hal-hal lain gitu. Iya bener-bener itu Betul, tertampar kita aja juga. doa, sholat, minta rezeki, minta keselamatan. Masa untuk memperbaiki hubungan sama teriak-teriak, pasangan nggak mau ya salah kan? mulu aku, udah deh kayaknya kamu carinya spek malaikat. Susah. Nyari yang sempurna. Yuk, parenting seperti apa yang diterapkan
Virus dan Sony kepada anak-anak ini, masya Allah lagi. Allah tuh kasih kalian yang masya Allah tabarakallah luar biasa ya, suami istri yang saling mensupport di mata ya dunia entertainment ini kan. Untuk menjadi seperti kalian itu kan tidak mudah kan? Masya Allah. Pasti godaannya juga banyak. Dan juga mengurus anak dengan kesibukan satu sama lain, dan anak-anak juga yang luar biasa. Sony bisa sesayang itu dengan Abang Fas gitu. Itu bagaimana Ya, sebenarnya bisa kan, seperti itu? yang kita lakuin adalah belajar dan belajar. Apa yang kita lakuin sekarang juga kita masih proses belajar. Tapi kita tidak akan sampai di satu titik kalau kita tidak mau belajar gitu kan. Nah, pelajaran yang kita dapat itu lagi-lagi berhubungan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bertanya, dengan siapa kita dekat gitu kan. Nah, pada akhirnya ketika kita bergaul dengan seseorang yang baik, pasti kita akan mencari tahu caranya. Awalnya pasti kan gitu, mau nanya dulu caranya didik anak gimana ya, dikasih tahu lah dengan pergaulan yang tepat. Terus caranya supaya rumah tangganya baik gimana ya, dikasih tahu lah caranya yang tepat gitu. Jadi poinnya adalah kita masih mau belajar gitu. Aku sama Virus masih suka kayak ikut seminar masih parenting, terus masih datengin ke Seorang Virus dan Sony yang sudah di mata Indonesia sudah sudah berhasil sekali menjadi Belum sih, ya. orang tua menurut aku ya. Masih Oh jadi ada seminarnya? ada, parenting tuh ada. Terus nanti kita datang ke satu ustadz ahli parenting, ada Ustadz Bendri. Apa gue sibuk cari Kita datang. gue nggak tahu ada parenting. Kita datang ngobrol berdua gitu segala Jadi macam, sebenarnya tahu tuh apa yang ada kita banyak banget ilmu tuh dari beberapa Guru-guru. sih gitu. Jadi kalau dari parenting, jadi gini, sebenarnya porsi parenting itu kan buat orang tua ya. Ya. Jadi cara Sony belajar itu adalah dia sebagai seorang bapak tuh kayak beda Apa yang harus sendiri dilakuin arahannya tuh sebagai seorang sama bapak. perempuan tuh sama seorang ibu tuh Ya. beda gitu loh. Jadi tapi ya kita harus harus saling support. Misalkan kalau Sony lagi memang anaknya melakukan sebuah kesalahan, sebagai seorang ibu jangan dibelain. Jadi kita harus Iya support benar-benar itu. Iya. Sony-nya. Karena kan gitu. perempuan biasanya kan lebih nggak tega gitu kan. Ya. Harus bilang, diam ya, ini aku yang urus. Oke, gitu harus Oh, harus gitu. ada kayak gitu. Oh. Ini aku yang urus gini. Jadi ketegasan di seorang ayah, Iya. kelembutan di seorang ibu. Jadi ketika anak itu mendapatkan disiplin dari seorang ayah, dia juga mendapatkan kesejukan dari seorang ibu. Dia harus balance gitu. Makanya butuhnya kerjasama peran ayah sama peran ibu gitu kan. Nah, aku juga belajar juga dikasih tahu ya kita harus menerapin disiplin sejak dini sama anak gitu. Jadi waktunya dia main-main, waktunya belajar-belajar, waktunya ngaji-ngaji, jangan dicampurin. Jangan sampai nanti waktunya dia belajar, dia main, nanti waktunya main dia harus belajar karena PR yang tertunda pada saat itu gitu. Jadi penting banget disiplin sejak dini itu dia lakuin dari sekarang gitu. Nah, sebenarnya poinnya lagi adalah orang tua harus tega gitu. Ada teganya. Aku kalau jadi kan untuk ngedidik anak ada reward, ada punishment ya, ada hukuman, ada hadiah gitu Iya. ya. Ketika kita ngasih hukuman kan sebagai orang tua tega nggak tega gitu kan, tapi harus tega demi kebaikan dia gitu. Jadi wah dia ngelakuin ini begini. Oh ini nggak bisa bang, ini gini. Ini ada konsekuensinya gini. Nah begitu kita ngasih kan kasihan ya. Tapi kalau kita begitu terus nggak bisa gitu. Malah nggak akan berubah gitu. Jadi ya udah itu orang tua harus tega, dan satu lagi orang tua harus mau istiqomah aja. Jadi ketika dia udah ngasih peraturan, dia sudah ngasih schedule yang berlaku, orang tua harus istiqomah dengan peraturan itu. Karena kalau misalnya contoh ya, abang 1 minggu nonton, oke, nanti setoran dulu hafalan ya. Kalau kita sebagai orang tua, adalah nonton aja lah langsung, besok aja kita hafalan, pasti akan melenceng gitu kan. Atau dia setiap 5 waktu, setiap habis sholat, dia pasti setoran 1 surat. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, aduh jadi capek nih, kamu main-main aja lah. Berarti orang tuanya nggak istiqomah kan, melenceng. Nah orang tua juga dipaksa untuk, ayo bang, walaupun capek, ayo bang, kita satu orang hafal lagi, buat apa segala macam. Ayo, jadi kita orang tua harus mau kayak gitu. Jadi yang capek bukan anaknya, orang tuanya juga capek. Orang tuanya juga harus mau capek gitu. Jadi memang kalau aku tambahin gitu, di luar dari itu parenting yang paling terpenting adalah gimana caranya kita sebagai orang tua harus bisa jadi sahabat untuk anak kita gitu loh. Jangan sampai anak kita itu lebih nyaman dengan lingkungan luar. Gitu. Nah, kalau udah dia dapat kenyamanan di luar, berarti kita sebagai orang tua itu gagal. Jadi anak jangan Gitu. cuma Kak Seto doang yang jadi sahabat anak. Kita juga mau jadi sahabat anak.
gitu. Jadi kita juga harus bisa jadi sahabat anak. Kita nggak boleh capek, misalkan kadang banyak orang tua yang lupa di saat anaknya itu pulang, yang ditanya adalah bagaimana pelajaran hari ini di sekolah gitu, tapi mereka lupa menanyakan bagaimana perasaannya gitu loh. Jadi perasaan kamu gimana nih hari ini? Aku tuh selalu tanya itu, gimana perasaan abang hari ini gitu, abang happy, Aku juga gitu sih. segala macam gitu. Dan akhirnya aku banyak tanya sama dia, kakak Ejes juga aku tanyain gitu. Jadi dua-duanya ini yang udah mulai paham, yang udah mulai sekolah ini, aku suka tanyain perasaannya dia, aku suka dengerin dia cerita. Kalau dia habis main juga aku suka dengerin. Dia habis nonton sesuatu di weekend, filmnya apa tuh aku suka dengerin. Ih, lucu banget. Jadi anak itu sebenarnya yang dibutuhin itu bukannya gadget gitu. Nah itu kan banyak banget orang tua yang salah, bahwa dipikir adalah udah nih lu main gadget aja udah gitu. selesai. Jadi itu adalah biar orang tuanya biar dia nggak diganggu gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya nih kalian coba mendeketin diri, orang tua mendekatkan diri sama anak, disuruh pilih orang tua atau gadget, pasti dia akan pilih orang tuanya gitu, karena itu yang dibutuhin. Dia butuh didengerin, dia butuh disayang, dia butuh dipeluk, dia butuh main sama orang tuanya. Jadi bermain yang baik itu adalah bermain sama orang tuanya, bukan dengan permainan mahal. Biar dia kecanduan orang tua ya. Iya kayak gitu. Jadi itu yang paling susah dicari. Dan kalau seandainya suatu saat nanti anak itu udah bisa bilang bahwa superhero-nya dia itu adalah orang tuanya, itu titik keberhasilan. Masya Allah, Karena tabarakallah. kan ada guru yang Amin. bilang anak tuh nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak itu butuh orang tua yang mau terus belajar. Benar. Jadi kan ketika kita belajar sesuatu berarti kita siap memposisikan diri. Jadi orang tua tuh harus adaptable gitu. Dengan bagaimana nanti anak 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Fas tuh sekarang umur berapa sih? 11 Dia itu sudah terbuka nggak? terbuka. Dia biasanya banyak ngomong sama aku. Kalau sama dedinya tuh dia lebih ke laki-laki, kegiatan laki-laki, main bola, main muay thai-an. Kita kan memang Gitu. membiasakan diri anak untuk terbuka ya sama kita, jangan sampai dia terbuka sama orang lain. Iya, betul. Apalagi kegiatan di sekolahnya dan sudah beranjak dewasa. Apabila dia menceritakan sesuatu yang contoh ya, kayak ya anak zaman sekarang nih udah Iya. pada mengenal cewek cantik, Lawan cowok jenis ya. ganteng ya, lawan jenis. Terus nanti kalau misalkan udah nggak dia cerita-cerita? Enggak sih. Belum, Sampai dia- detik ini dia dia nggak bocil ada. banget. Dia tuh masih anak-anak banget Dia dunianya. menceritakan Pokemon mulu ya. Ya, dia tuh dunianya masih anak-anak banget. Jadi dia kalau ada kayak Masya Allah tabarakallah ya, kayak ada cewek gitu yang abang Fas gitu, dia tuh kayak biasa aja, dia nggak ngerasa ini orang kenapa ya sama gue, dia suka sama aku tuh nggak. Jadi kayak oh iya Semua dia foto, anggap tapi aman. itu kayak foto, ya foto dan cek abis itu pulang tuh dia nggak ada Nggak nyangkut gitu ya. Itu tuh nggak Andai ada. kata setahun atau 2 tahun lagi Iya. tiba-tiba Fas menceritakan tentang kayak, Mam kayaknya aku ada suka nih, misal contoh ya. Kan Kita kan bisa- banyak sekarang di umuran seperti itu loh. Apa yang kalian akan jawab dan apakah kalian akan terima? Apakah kalian akan gak boleh gitu? Kita kan bisa ngomong gini ya, aku ya terutama bisa ngomong Iya. gini, harus jadi orang tua yang adaptable apa Iya segala kan? macam. Soalnya Tapi kalau kita nanti bilang gak boleh atau Begitu gimana, sampai kita di sini. nggak mau cerita kan? Kalau aku ya, kalau aku sendiri, kalau dia mau cerita tentang apapun, aku akan menerima. Karena dia kan dia butuh sahabat yang tadi aku Iya, bilang iya. gitu. Dia butuh sahabat yang mendengarkan semua keluh kesahnya, kebahagiaannya, rasa suka akan sesuatu apapun Iya. itu butuh diterima. Gitu loh. Jadi jangan ditolak. Nah, seandainya Semuanya dia itu bercerita diterima. seperti itu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi dari kecil, sebelum dia kenal itu, kita kenalkan dulu tentang agama. Jadi dia akan tahu filternya. Seperti contohnya, aku selalu bilang sama abang, Bang, kamu tau nggak perempuan itu mulia banget. Allah ciptain tuh begitu dihargai, begitu disayang gitu loh. Sampai dia tuh kenapa sampai dia harus menutup auratnya. Inilah virus selalu mengedukasi tuh kayak pelan-pelan dengan kita membuka dengan Iya, cara bicara dia, pikirannya. sehingga orang yang lawan dia berbicara tuh mau denger gitu. Jadi kayak aku bilang begitu mulia, itu makhluk yang untuk disayang Bang gitu. Terus aku bilang jadi apa yang abang harus lakuin suatu saat nanti, abang nanti akan besar. Gitu loh. Mami pengen melihat abang menyayangi dan memuliakan mereka dengan baik. Gimana caranya Mami?
Nah itu dia bang, caranya kita nggak boleh asal nyentuh, kita harus hargain dia gimana. Nah makanya kenapa mami pengen nanti kalau abang besar nanti, abang ta'aruf. Kalau abang suka sama seseorang, abang ta'aruf. Karena itu namanya cara abang memuliakan dan menghargai perempuan yang abang suka. Aku Masya bilang Allah, kayak gitu Masya sama dia. Allah. Jadi dari sekarang tuh udah Udah diedukasi ya. Jadi kayak ibaratnya bunga tuh kamu siramin terus, kamu kasih pupuk terbaik, dia kan akan tumbuhnya akan semakin indah kan, kayak gitu. Jadi menurut aku adalah, aku sebagai seorang ibu, bahwa bapak pasti dia lebih ke arah nggak terima ya gitu. Kalau bisa anaknya buat aku semua, jangan sama siapa-siapa gitu. Tapi kalau aku sebagai ibu lebih menyentuh aja sih ke perasaannya dia, ke hatinya dia, matanya dia, pendengarannya gitu. Dan Siap gak siap ya harus jadi siap siap ternyata. ya harus siap gitu. Yang jelas aku yakin banget Allah nggak akan salah, karena setiap malamnya mau abang Fas, kakak Ejas bikin maminya sedih, bikin dirinya kecewa. Di setiap kekecewaan itu aku minta doa lagi sama Allah. Nggak hanya suami aja yang aku doain, tapi anak tuh aku doain. Aku minta, ya Allah mudahkan dia dalam menghafal Quran. Ya Allah Masya Allah, mudahkan Allah. dia dalam bersikap, jadikan dia anak yang beradab, berakhlak mulia. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau udah ada mulai yang sedikit agak nggak enak nih, pasti aku selalu doain terus. Jadi aku lebih ke doa, nggak. Oh, Jadi iya, gini, iya, iya. begitu marahin kan kita pasti sedih. Iya, Nggak iya, mungkin iya, lah nggak iya. ada orang tua yang nggak marahin. Orang aku pernah taruh di sini gitu misalkan gitu kan. Tapi kan kembali lagi kan gitu. Ya udah, dia tahu ibunya lagi marah gitu loh. Yang penting kita jangan sampai keluar kata-kata kasar. Gitu loh. Kata-kata kasar tuh jangan sampai keluar. Nanti abis itu balik lagi, abis marahin, abang tahu nggak, diajak duduk lagi, kenapa tadi mami marahin abang? Karena kebersihan tuh sebagian dari apa bang? Iman. Nah abang sama aja nih, kalau abang kayak gini kan abang nggak punya iman gitu kan. Ayo bang dibersihin, mami harus ngomong berapa kali gitu. Kita nggak boleh sampai ngecewain hati orang gitu. Mami nggak mau kecewain hati abang. Kalau abang minta sesuatu, mami kasih nggak? Dikasih. Kalau mami nggak kasih, abang kecewa nggak? Kecewa. Jadi biar dia tahu rasa kekecewaan tuh kayak gimana, rasa sedih itu gimana, nggak diterima karena dia nggak bisa. Misalkan contohnya dedinya mau ngasih dia Pokemon, tapi dia nggak nyampe nih target yang dia mau gitu, maksudnya keinginan dedinya. Nah dia nggak apa-apa diajarin, ya udah nggak apa-apa, berarti abang nggak bisa dapat apa yang abang mau. Biar dia tahu, oh ternyata bisa gagal juga ya, bisa kecewa juga. Oh kecewa ini karena apa? Oh karena gua nggak totalitas nih, misalkan bahasanya gitu. Jadi memang udah harus diajarin dari sekarang, karena sekarang bahaya banget. Kita harus tahu bahayanya media sosial itu bahaya banget untuk perkembangan anak di zaman sekarang. Tontonan sekarang kita nggak bisa kita saring sendiri tuh, filter kita susah. Kita mau ngadu ke siapa sih gitu loh. Sekarang aja udah banyak istilahnya orang-orang yang bisa melakukan sebuah tindak kejahatan padahal mereka masih di bawah umur gitu loh. Nah itu kan karena kurangnya apa gitu loh. Nah harus disaring tontonan-tontonan yang ada. Kita sebagai orang tua harus ada di samping mereka gitu loh. Karena kita kadang nggak bisa nyalain orang itu, takutnya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian orang tuanya gitu loh. Jadi itu yang harus dicari dulu, kayak gitu. Panjang kan? Ya. Kayak gitu ya jelasin kalau panjang. Kalau dia Ketiduran nggak? Ketiduran nggak? Kalau dia tuh lucu, dia tuh suka nggak terima, nanti anaknya gede, nggak usah lah, nggak usah SMP katanya tahun depan, nggak usah SMP. Nah kan aku bilang kan harus jadi orang tua adaptable. Tapi kalau dihadapkan pada kenyataan itu udah siap belum? Dia tuh orangnya sebenarnya Sony itu sayang anak banget. Jadi si Fas itu kan aku bilang tahun depan anaknya SMP. udah SMP, nggak berasa ya udah pakai baju biru. Nggak usah SMP lah. Iya, makanya kayaknya aku harus belajar lagi nih untuk, karena kan sekarang aku baru belajar untuk anak di usia sekarang gitu kan. Untuk usia berikutnya Dia ya harus cari tahu lagi bagaimana caranya nge-treatnya. Cengeng kalau anaknya mulai sekolah kan dulu zaman Covid ya. Zaman Covid kan sekolahnya di rumah. Nah, begitu Sering sama-sama. anaknya sekolah offline, dia nangis. Biasanya Anaknya udah ada keluarga. Kenapa? Iya, kenapa sih mesti sekolah offline? Gimana maksudnya? Aku bilang, ini nggak bisa offline terus aja ya gitu. Yang lucu, iya. Yang lucu kalau pas udah diet, abang sekolah dulu ya, iya udah gitu. Walaupun sedih gitu, dia tahu dirinya sedih. Nah si Ejas gini, pas aku lagi nangis di depannya,
Apa sih dia nangis-nangis gitu? Gue gitu. Gila ya. Gue gitu sama anak gue. Apa sih dia nangis-nangis? Abang tuh dia lebih perasa. Kalau Oh, ini iya, dia iya, lebih kayak apa ya, gimana ya? saya Realistis. ingatnya ya? Ya, kayak gitu. Terus nanti kalau dedinya ikut ke sekolah kan, iya dedi peluk terus gitu. Kayak gitu. Tapi ya itu kayak ya harus seimbang. Kalau di saat suami boleh nggak punya perasaan itu, boleh banget. Nah terus kayak kamu tadi kan bilang, aku nih kayaknya mungkin kamu ngerasa bahwa kamu dominan, misalkan kamu tuh orang yang lebih dominan, lebih Bisa alpha. dong. Nah, tapi Alpha moment. apa sih? Dominan lebih alpha. Nah, itu nggak jadi masalah. Karena pasti Allah itu akan memberikan Akan berikan. pasangan nanti yang akan seimbang. Gitu Dia ya. ngisi yang Amin ya kamu Allah. nggak punya. Amin ya Allah. Ngisi yang kamu nggak punya. Dan aku ngerasain itu banget di Sony. Jadi apa yang aku nggak punya, Sony isi itu. Begitu pula yang Sony nggak punya, aku isi itu. Oh gitu. Gitu. Jadi saling melengkapi. Memang udah harus saatnya saling melengkapi. Karena gini ya, memang betul semua orang itu butuh harta. Ya, semua orang itu butuh uang. Tapi jangan jadiin uang itu prioritas utama. Karena ternyata uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Oh, kata siapa? Uang bisa beli kebahagiaan sementara. Ya. Tapi kebahagiaan sejati gitu loh, yang hakiki itu nggak bakal pernah bisa dibeli sama uang. Ya. Kita lebih baik setiap doa adalah aku selalu bilang apa? Sayang, ingat. Aku ingetin dia. Ingat, kita minta sama Allah, kita dikasih harta yang cukup, bukan harta yang banyak. Aku bilang kayak gitu. Cukup untuk beli Iya, rumah cukup. pondok indah. Ya Allah, kasih aku yang cukup untuk beli rumah pondok indah. Harta nggak bisa beli, Villa 5 di Bali. nggak bisa beli cinta, tapi harta bisa beli jam. Jadi aku tuh kalau aku lebih RM ke belum situ ya sih. Allah, belum cukup. Jadi aku lebih ke cukupan. Aku tuh ya lebih ke doanya kasih aku harta yang cukup, karena aku akhirnya ngerasain bahwa banyak banget teman-teman aku yang Iya, hartanya akhirnya gitu banyak, kan, tapi kamu mereka minta nggak cukup, bahagia. Allah kasih bilang cukup untuk beli rumah, cukup beli ini gitu. Iya, kan? mungkin Cukup gitu. Jadi menurut Allah itu gini, cukup menurut Allah gini ya, kita jangan sampai salah nih. Kita mikir cukup, nanti gue Cukup sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi gini, kenapa ada orang yang dia kasih yang kaya raya, dikasih miskin, dikasih begini, dikasih begitu, itu pasti ada sebabnya kan. Iya. Karena kan kita kalau di zaman Nabi itu kita pernah ada satu umat Nabi Muhammad, dia itu dikasih nggak punya tangan, nggak bisa ngelihat, ada juga dia nggak bisa ngedengerin. Terus akhirnya saat itu Nabi berdoa gitu, tolong dong kasih dia semua yang seperti yang kita milikin gitu, kesempurnaan. Allah bilang, aku nggak mau kasih itu, tapi tetap nih Nabi bilang, tolong kasihan aku nggak tega ngelihatnya, ya Allah dia nih begini. Ternyata pada saat dia dikasih ada sebab dan akibatnya. Dia jadi tangannya melakukan sesuatu tindakan yang nggak baik. Iya. Matanya jadi sesuatu hal melakukan Allah hal yang nggak baik. tahu. Semua tuh pasti ada Iya. sebabnya. Kenapa dia dikasih kaya, ini dikasih Iya. dikit. Dan ingat loh, kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya kalau menurut aku nggak salah lah aku biarin Pak Yus ikut kajian-kajian begini. karena memang buat aku tuh ternyata di saat aku minta itu aku dikasih kebahagiaan yang sebenarnya. Dan maaf ngomong ya, aku di rumah duduk begini aja, ini demi Allah, Rasulullah, Allah kasih itu rezeki dari Iya, Allah. benar. Aku nggak harus capek yang kayak aku dulu. Kalau dikalkulasiin aku dulu ngejar dunia sama aku ngejar akhirat, uang aku lebih banyak di Banyak. saat aku ngejar akhirat. Iya, benar itu. Itu Aku bisa aja yang nyamperin, ngerasain. bisa aja dia yang nelpon, saya mau ngontrak gini ya. Iya. Itu kan kayak nggak masuk akal. Begitu kita gitu. kejar-kejar kayak merasa nggak cukup Ya, mulu. karena ingat, yang harus diingat lagi adalah rezeki nggak akan ketukar semua, udah ada orang punya masing-masing. tinggal Tapi kita- jemputnya 30%. Kalau dulu kan kita Iya, jemputnya betul. 70%. Doanya 30. Sekarang balikan. Sekarang ya, Balik. begitu kita paham doa aja Harus 70 ada rezeki. Jadi doa dan ikhtiarnya itu harus Ada. sama. Oh, gitu. Jadi ikhtiarnya tuh apa dulu niatnya, doanya. Kalau misalkan niatnya harta, minta harta, nanti kalau sama Allah dikasih harta yang haram gimana? Kan doanya harus lengkap. Lengkap ya. Harus lengkap. Kalau doa, ya Allah kasih aku kaya raya,
kayak Rai misalkan duitnya hari ini dikasih di 1 miliar terus besoknya habis gitu kan, itu kan nggak lucu kan. Nah tapi kalau ya Allah kasih aku harta yang cukup gitu loh, jangan aku jadi orang yang berhutang, jangan menjadikan aku orang yang pelit, jadikan aku tuh selalu bilang kasih aku cukup harta dan menjadi orang yang ahli sedekah. Orang ahli sedekah nggak kaya nggak, harus punya berlimpah harta nggak? Pasti kan nggak mungkin dia bisa jadi ahli sedekah kalau nggak berlimpah harta. Tapi berarti kalau udah minta ahli sedekah, yang dikejar apa? Akhirat kan? Ya. Allah akan kasih itu, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Jadi nggak dunianya aja gitu. Karena serem sekarang kita tuh kan, kita sama-sama punya sahabat yang istilahnya udah ngedaluin kita ya gitu, Eca gitu. Kalau udah begitu apa yang mau dicari? Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan kan, gitu loh. Jadi kita tuh udah siap belum? Nanti kalau kita di akhirat kita punya apa bekalnya? Karena aku aja ngerasa masih banyak banget kekurangan aku gitu, dari segi sikap yang kadang aku nggak bisa kontrol diri gitu. Ya. Jadi makanya itu dia tuh penting banget Ca, gitu loh. Oke, terakhir nih mau nanya kabar yang lagi viral saat ini. Anak-anak zaman sekarang ini, lihat nggak yang kemarin di postingan aku, yang anak-anak umur 13 tahun dipukulin. Nah, gimana komentar kalian tuh tentang video yang saat ini sedang viral anak-anak? Ini sebenarnya kalau aku sebagai Keributan orang anak tua ya kecil. ngeliat hal kayak gitu, kalau aku pribadi, kalau anak aku begitu nggak akan pernah terima gitu ya. Wah, ini maksudnya sebagai manusia ya. Iya. Benar. Hal-hal kayak gitu pasti, wah akan aku kejar gitu, akan aku kejar, aku minta pertanggungjawabannya apa gitu. Mau si orang tuanya, mau si anak yang udah ngelakuinnya gitu kan. Sebenarnya kan hal-hal kayak gini terjadi nih karena pergaulan lagi satu. Kedua tuh karena tontonan apa yang dia tonton, seolah-olah yang dia tonton itu keren, dia praktekkan. Karena biasanya nih kayak mungkin dulu lah orang kalau ngelakuin sesuatu yang nakal, dalam hatinya, ih gue pernah ngeliat hal-hal nakal kayak gini nih, kalau gue lakuin kayaknya keren banget. Itu bisa jadi pembodohan juga buat dia. Makanya aku sering banget menggaungkan atau sering banget komen di media sosial, hati-hati dengan tontonan anak-anak kita zaman sekarang gitu. Karena kalau itu menjadi pembiasaan, banyak yang ngikutin, akhirnya rata-rata semua orang akan seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita bisa memfilter tontonan kita sebagai orang tua atau siapapun yang bikin konten yang baik-baik, kalau banyak yang ngikutin akan jadi baik-baik Ya, juga betul. gitu kan. Jadi makanya aku sering bilang kalau kita viral itu bisa jadi musibah, bisa jadi Ya. juga berkah. Musibah kalau kita ngelakuin sesuatu yang negatif, orang niru, sebanyak banget yang Betul. bikin kayak begitu, terus jadi sebuah hal yang biasa, jadinya musibah. Tapi kalau kita sampaikan yang baik-baik, banyak yang niru, jadinya berkah gitu kan. Dan jadi pahala juga buat kita, buat orang lain juga gitu. Ini harus ditindaklanjutin, pokoknya penting banget, harus ketemu dengan orang tua si pembuli, harus dibawa juga orang tua korban, harus minta pertanggungjawabannya seperti apa. Dan kalau aku pribadi ya, ini mungkin ini bertentangan juga ya, karena hukum di Indonesia kan ada hukum untuk anak di bawah umur atau enggak gitu ya. Tapi anak yang di bawah umur saja bisa melakukan tindakan orang yang di atas umurnya atau di atas normal usianya, itu berarti ada yang salah dengan dirinya gitu. Entah dari pergaulannya, tontonannya, lingkungan sekitarnya atau dirinya. Nah, dia memang harus ditindaklanjuti, harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Untuk apa? Supaya dia tidak melakukan lagi ke orang lain gitu. Ya. Supaya tidak menjadi contoh lagi buat orang lain, dia aja nggak dihukum, kita bebas ngelakuin ini gitu. Jadi kenapa adanya hukuman, biar adanya efek jerak gitu. Oh, kalau kita ngebully, hukumannya ini bahaya, jadi kita jangan sampai ngebully. Itu penting banget. Jadi kalau sampai cuma didiamkan begitu aja, sekedar viral gitu aja, sekedar netizen cuma komentar, menjelek-jelekan di kolom komentar, itu tidak akan ada apa-apa. Tidak menjadi solusi. Tidak menjadi solusi. Jadi harus ada perbuatan yang menghasilkan sesuatu yang positif Sehingga buat dari kita. permasalahan ini tidak menimbulkan orang lain mencontohkan atau anak-anak lain mencontohkan. Harapan kita semua, Betul. harapan saya, sehingga video ini tidak lagi ada orang yang melakukan. Ya. Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti, Betul. oh nggak apa-apa kok, Nggak dia apa-apa. aja nggak diapa-apain, Tenang aja, viral tenang sebentar aja, doang, iya. dibully sebentar doang. Tidak ada efek jerak untuk Cuma hukuman masyarakat dijelek-jelekin Bener. doang, enggak kan. Tapi ketika ada hukumannya, yang gunanya hukuman itu untuk prosesnya menyadarkan si pembuli supaya tidak mengulangi lagi dan tidak ada korban-korban lain, maka itu harus aku dukung banget. Dan aku senang banget kalau ada orang yang mau bergerak untuk itu gitu. Karena kenapa? makanya aku tuh ya Iya. sampai aku
bergerak posting harus berangkat gitu ke sana. karena orang kan Rasanya menyelamatkan banyak orang betul gitu loh. karena setiap orang pasti punya rasa geram yang sama ya, rasa ketakutan yang Apalagi sama. kita punya anak. Betul. Tapi kalau cuma rasa geram dan ketakutan doang yang aduh astagfirullah. Kita berdoa Iya, penting, iya, iya, tapi iya. kan Allah juga ngasih kita otak untuk berpikir kan. Berpikir langkah apa nih harus kita lakukan. Nah Kan ya, begitu selagi gitu kan. kita bisa melakukan, karena aku betul. pikir diri aku bisa, Iya. aku ya orang lain mungkin punya kesibukan satu sama lain, Iya. gue juga punya kesibukan, tapi saat ini aku merasa gue bisa. Iya. Apa yang bisa gue lakuin? Kalau gue kayak gini, gue viralin. Gitu. Gue punya sosial media, Betul. ya kan? Jangan sampai sosial media ini kan bisa surga dan neraka kita Iya. kan. Nah setelah itu harapan aku hukum di Indonesia ataupun dari Menteri Pendidikan membuat aturan terbaru sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Betul. Tidak ditolong aja. Tidak ditolong dalam arti cuma ini nih saya udah membantu kesehatannya, rumah sakitnya, itu kan hanya solusi sesaat, tapi tidak menjadi solusi jangka panjang, ya kan? Iya. Aku harapannya misalkan contoh ya, anak yang melakukan perbuatan seperti ini, dia tidak akan bisa sekolah lagi dan tidak akan pernah Iya, diterima di pokoknya seluruh efek jerah sekolah lah. di Indonesia ataupun dimanapun, sehingga nggak akan ada anak yang berani lagi yang seperti itu. Udah yang masa harus depannya udah kosong. Yang harus kita tahu nggak tahu ya undang-undang pembulian tuh ada apa enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, kalau ada itu keren banget gitu. Jadi nggak ada orang yang berani gitu. Wah ternyata ada undang-undangnya nih, bahaya kalau kita ngelakuin ini Karena gitu kan kan. yang udah, kalau misalkan udah urusan sama anak, ujung-ujungnya restoratif justice, iya kan. Cuma ya harapanku hukum Indonesia ataupun dari kementerian ataupun dari perlindungan anak mempunyai aturan-aturan Ya harus ada. sehingga gitu. hal ini tidak terjadi lagi. Betul, karena kita kan negara hukum. Kalau dibilang orang mau pakai cara barbar, mungkin kita nggak pernah tahu. Takutnya keluarga yang sakit hati bisa aja gitu kan. Tapi kan kita tetap negara hukum, jadi harus diselesaikan secara hukum juga dan memang harus dihukum biar Iya. tidak terjadi lagi. Oke. Thank you banget Sony. Terima kasih. Virus, thank you banget. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Til jannah insyaallah. Lagi senang dikasih lihat layarnya video itu kayak panas sendiri sebagai orang tua tuh panas banget ya. Gue tuh hampir 24 jam story gue bahas itu terus. Iya, ya Allah. Setiap sampai Iya. ke keluarga, gue kayak gimana kabarnya? Sekarang ada masalah apa? Pokoknya kalau ada masalah bilang saya ya. Iya. Pokoknya ada kendala apa bilang saya. Nggak, jadi Iya, Kak Ica. ngebayangin. Ini apa perlu begini perlu begitu. Ngebayangin Sampai jam 2 malam aku begitu. Kalau terus. keluarga kita atau anak kita yang digituin, aduh. Nah, aku merasanya seperti itu, jadi kayak langsung merasa kalau itu adalah saya gitu loh. Masalahnya nggak ada perlawanan gitu loh. Dia sampai nangis minta tolong. Nggak tega banget. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Thank you semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini banyak menginspirasi dan bermanfaat. Thank you so much beli bukunya semua. Virus dong, Oh Move iya, On. beli buku. Beli Bahas bukunya bukunya Virus. gimana? Sedikit Bukunya, lagi nih. buku Jangan Move lupa On, Move beli On. bukunya Virus ya. Ada bukunya nggak? Ada ada bukunya. Nah ini guys, jadi ini buku Virus Move On Aja. Ini keren banget, di sini ada biar Allah yang urus. Walaupun simple, tapi benar-benar kalau misalkan teman-teman ya merasa pernah pasti setiap hidupnya pernah hancur, pernah jatuh, pernah dalam kesulitan, baca buku ini. Gimana Ibu? Insya Allah pokoknya bisa saling memotivasi, menjadi pengingat juga. Ya. Karena perempuan harus saling menguatkan dan setiap masalah insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah tidak harus menjadi ahli agama dulu, menjadi ustadz dulu untuk bisa menyampaikan kebaikan. Karena setiap orang terlahir untuk bisa menyampaikan kebaikan gitu. Ada yang mau disampaikan? Udah itu aja. Udah ya? Belinya di mana sih? Ini belinya ada di link bio Instagram aku, ada di Instagram resmi dari Move On Aja. Terus ada juga nanti kalau di Gramedia, insya Allah di pertengahan Oktober udah ada di Gramedia seluruh Indonesia. Dan Toko buku ada ya. di apa tuh namanya, di e-commerce semua sudah ada semua. Jadi kalau misalkan kalian pingin sesuatu yang positive vibes, kita harus banyak mengobrol dengan orang-orang yang positive vibes. Contohnya Masya Allah tabarakallah seperti beliau-beliau ini. Kalau kalian nggak bisa langsung bisa ngobrol, bisa langsung tahu cerita hidupnya, bisa langsung beli bukunya aja ya. Amin, ya Allah. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya.